Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد الأولين والآخرين أكرم السابقين واللاحقين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini sanadnya Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Coba terjemahannya apa Pak Haji Dirham? Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari beberapa kesusahan yang menimpa seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari beberapa kesusahan di hari kiamat. Ya. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ya. Dan barang siapa yang mempermudah, baca terjemahannya. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi kejelekan seseorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu bi auni akhi. Dan Allah akan membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menimba ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, niscaya akan turun kepada mereka ketenangan hati, mereka diselimuti rahmat dan para malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Ya, titik. Koma. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat dalam beramal atau sedikit amalnya, maka ia tidak akan cepat memperoleh derajat. Rawahu Muslim.
Hadis ini kita lihat kalau tulisan Arabnya terdiri hanya dari 6 baris. Tetapi di dalam hadis ini Masya Allah, ini kalau dijadikan tesis ini bisa, karena dia mencakup kehidupan bermasyarakat, mencakup muamalah, ya, kemudian mencakup nuntut ilmu, masalah menuntut ilmu, dan mencakup yaitu kedudukan seseorang, amal seseorang, nilai amal seseorang. Masya Allah, maknanya ini sangat padat, sangat luas, sangat dalam, ya. Dan inilah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti mukjizat bahwa orang tidak mungkin bisa mengucapkan seperti ini. Dan ini Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ungkapan yang singkat dengan makna yang padat, sebagai bukti bahwa Nabi adalah utusan Allah, bukan sembarang orang, dan apa yang beliau ucapkan tidak berangkat dari emosi beliau, tapi yang beliau ucapkan tidak keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran, lafaznya dari Allah dan maknanya dari Allah. Kalau hadis, lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh Al-Quran itu dirubah-rubah. Terjemah itu darurat, ya. Kalau jujur, kalau bicara objektif, ada sementara ulama itu tidak membolehkan terjemah, karena Al-Quran kalamullah, tidak mungkin diterjemahkan dengan kalam manusia, dengan ucapan manusia. Maka untuk lebih hati-hati, ya, terjemahan Al-Quran itu tidak dikatakan terjemahan Al-Quran, tapi terjemahan makna Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan makna Al-Quran dalam bahasa Inggris untuk orang yang berbahasa Inggris, terjemahan makna Al-Quran dalam bahasa Urdu untuk orang yang berbahasa Urdu, seperti saudara-saudara kita dari yaitu Asia Selatan, India, ya, Bangladesh, Pakistan, ya, yang mereka juga komunitas umat Islam yang cukup besar, dan yang lain-lainnya, bahasa yang banyak sekali di dunia ini. Yang pertama adalah man-naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu, memberi jalan keluar seseorang di dalam kesusahan, ya, kesusahan, ujian dan musibah, maka Allah beri kepadanya yaitu jalan keluar dari kesusahan di hari kiamat. Hadis ini, sabda Rasulullah SAW ini menjelaskan tentang hakikat dunia dan hakikat hari kiamat. Bahwa dunia itu daru amal, daru bala'in wa imtihanin. Dunia itu tempat kita beramal, dan dunia itu tempatnya ujian. Kehidupan ini ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala
kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kita hidup di dunia ini menghadapi keadaan itu dua. Keadaan yang menyenangkan, kita bersyukur. Keadaan yang membuat kita itu merasa susah, itu kita sabar. Yang Allah takdirkan baik, nikmat baik, ujian dan musibah juga baik, kesehatan baik, orang sakit itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sehat dia bersyukur, orang yang sakit sabar. Nikmat ada ujian, apakah bersyukur atau tidak? Sebagaimana kata salah seorang nabi, seorang rasul yang Allah ceritakan dalam firman-Nya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dalam Al-Quranul Karim, seorang Rasul mengatakan dengan nikmat ini Allah menguji aku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur nikmat? Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang mendapatkan nikmat, menyikapinya itu dengan salah satu dari dua. Ada orang yang bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat itu. Ada orang yang kufur akan nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Itu terjadi. Wah. Jadi di dunia itu adalah cobaan, ujian. Tidak mungkin dunia ini mulus, nggak mungkin. Yang mulus itu nanti di akhirat, kehidupan itu yang betul-betul ya. Di dunia seenak-enaknya hidangan, ada di antara hidangan itu nanti akan menjadi unsur kotoran. Nggak semua jadi darah daging. Ya. Seganteng-gantengnya orang, pasti dia punya kekurangan. Secantik-cantiknya seorang wanita, pasti dia ada kekurangan. Segagah-gagahnya seseorang, dia tidak mungkin terus-terusan gagah. Masuk usia tertentu, masuk usia tua, mulai mengalami kelemahan. Begitu dunia. Jangankan manusianya, dunianya saja sekarang ini udah asar istilahnya. Dunia itu sudah asar. Zaman ini sudah akhir. Apa yang Rasulullah sebutkan tanda-tandanya sudah banyak. Di antaranya banyaknya yaitu gedung-gedung pencakar langit. Jangankan di Jakarta, di Sentul aja udah penuh. Ya. Jangankan di Jakarta, di daerah-daerah saja sudah banyak. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu. Dunia ini orang pasti mengalami cobaan dan ujian. Dan kita hidup bermasyarakat. Orang mukmin dengan orang mukmin bersaudara. Dan persaudaraan itu harus dibuktikan. Apa bukti persaudaraan itu? Bukti persaudaraan kita seiman,
Saya ulangi lagi bahwa kita ini punya 3 ikatan. Kalau dikatakan silaturahim, ada 3 rahim. Ada rahimuddin, yaitu ikatan agama. Ada rahimun nasab, ikatan nasab, silsilah, keturunan. Ada rahimul ilmi, yaitu ikatan ilmu. Kayak kita ini, seperti kita ini, minimal punya 2. Minimal punya 2. Yaitu rahimuddin dan rahimul ilmi. Dan sangat mungkin di antara kita ini ada punya, yaitu rahimun nasab. Rahimun nasab. Ini kata. Makanya jangan diremehkan. Sama-sama satu majelis taklim, ada kedekatan. Sama-sama satu alma mater, ada kedekatan. Itu adalah ikatan. Yang dikatakan oleh salah seorang as-salaf, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu pendekat, pengikat antara orang yang menuntut ilmu. Maka beda pertemanan, persahabatan, persaudaraan orang-orang yang belajar di pesantren dengan orang yang belajar di sekolah biasa. Di pesantren 24 jam, galang gulung. Kalau bahasa awamnya galang gulung, sholat bareng, main bareng, ya, tidurnya juga satu kamar 25 orang, 30 orang, ya. Semuanya, hatta ngopinya bareng, ya. Sampai dulu itu di pesantren itu ngerokok satu batang beramai-ramai. Benar. Dulu itu zaman jahiliyah. Ngerokok satu batang beramai-ramai. Kopi satu gelas beramai-ramai. Kadang-kadang ngopi ini nggak ada sendoknya, pakai gagang sikat gigi. Iya. Kadang-kadang bikin kopi buat beramai-ramai satu ember. Terus ngaduknya pakai apa? Pakai hanger. Apa itu? Gantungan baju. Gantungan baju. Jadi bakal cerita. Nah, disitulah apa? Ikatan. Di sini nikmat, masya Allah. Islam itu rahmatan, betul-betul rahmat, kasih sayang Allah. Ini kelihatannya sederhana. Kita kumpul ngaji begini. Disinilah ikatan hati kita. Bersyukur kepada Allah. Kita ngumpulnya kumpul ngaji. Beruntung. Nanti dia akan sebutkan bagaimana keutamaan itu. Jadi di dalam hidup bermasyarakat, nasib orang tidak sama. Nasib orang tidak sama. Kelapa. Satu tandan, enggak semuanya utuh. Dulu masih di Jakarta, di banyak pohon kelapa itu, ada buah kelapa yang dimakan bajing, bolong, ya kan? Jatuh sebelum waktunya. Ada juga kelapa yang jelek. Begitu juga umpamanya pisang satu tandan, enggak semuanya mulus. Ada pisang yang kontet, ya. Ada pisang yang busuk dan lain sebagainya. Begitu juga nasib kita. Perbedaan nasib itu bukan untuk saling bertentangan atau yang lebih merendahkan yang kurang, bukan. Tapi di situ saling apa? Menyempurnakan. Allah takdirkan nasib orang itu berbeda-beda. Terkadang seseorang itu menghadapi ujian. Ujian itu ada 3 kemungkinan. Ujian pada dirinya, bisa saja kesehatannya. Ujian pada keluarganya, ya. Apakah berkenaan dengan fisik atau berkenaan dengan sikap. Yang ketiga, ujian berkenaan dengan hartanya. Perbedaan
atau keragaman antara kita, antara orang yang mukmin yang umum saja, perbedaan itu bukan untuk pertentangan, tapi untuk saling mengenal. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi untuk saling mengenal, oh ini orang Jawa, oh ini orang Sunda, oh ini orang Padang, oh ini orang Sumatera, oh ini orang Banjar, Kalimantan, dan lain seterusnya. Itu hanya untuk mengenal itu aja. Bukan untuk dipertentangkan. Nggak boleh. Saling menghina, saling menjatuhkan, nggak boleh. Tidak boleh. Ini hidup bermasyarakat, itu tatanan kehidupan masyarakat itu diatur oleh Islam. Nah, kita ini punya ikatan akidah sama-sama. Sementara nasib beda-beda. Apakah kita ini membiarkan orang yang lemah, orang yang mengalami musibah? Tidak. Bukti persaudaraan antara kita, bahwa kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita ini buat diri kita ingin senang, untuk saudara kita pun kita inginkan dia senang. Kalau kita menginginkan untuk diri kita maju, maka untuk saudara kita pun kita inginkan dia maju. Luar biasa ajaran Islam itu. Islam itu tidak mengajarkan individualisme, egoisme, tidak ada. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya pribadi yang orang memang tidak boleh campur. Ada urusan internal rumah tangga orang lain nggak boleh lu campur, nggak boleh. Tapi ada hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan. Di dalam memasak saja itu, kalau masak itu udah saking menjaga perasaan orang lain atau tetangga. Itu ada dalam salah satu hadis, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sayur, masak sop, perbanyak kuahnya. Kalau nggak bisa bagi tetangga isinya, bagi kuahnya. Sangat mungkin ada tetangga yang mencium bau daripada masakan tersebut. Dia pengen. Begitu pekaknya. Secara umum, Rasulullah bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian, tidak memperhatikan, tidak peduli dengan urusan orang-orang Islam secara umum, maka dia tidak termasuk umat Islam. Jadi kepedulian kita harus, solidaritas kita itu harus. Jadi kalau sekarang kita ini bersuara untuk saudara-saudara kita di Palestina, itu perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sah. Secara hukum internasional sesuatu yang sah. Dalam pembukaan dan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1445, di situ disebutkan bahwa tidak boleh ada penjajahan di permukaan bumi ini, nggak boleh. Tinggal satu-satunya bangsa sekarang dijajah, Palestina. Jelas-jelas negara mereka. Kenapa ketika mereka itu membela negaranya dikatakan teroris? Nah inilah kelemahan kita. Dan yang pertama kali mengisukan perlawanan terhadap penjajah, ya, perlawanan terhadap kezaliman itu sebagai teroris, ya Netanyahu.
Siapa namanya? Netanyahu ya? Dia yang membuat itu konsepnya dia. Dengan lobby Yahudi yang kuat, dengan pengaruh Yahudi yang kuat, itu disebarkan di mana-mana, termasuk di Indonesia. Orang menyuarakan kebenaran, oh teroris, oh radikal, dan sebagainya, anti ini dan enggak lah. Orang yang waras, enggak mungkin dia benci kepada negerinya sendiri. Betul atau tidak? Enggak mungkin. Hanya orang gila yang tidak cinta dengan negerinya. Jadi kalaupun umat Islam, para ulama melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena dicinta kepada negerinya, cinta kepada Indonesia, tidak ingin Indonesia itu mundur, tidak ingin Indonesia itu terpuruk, tidak ingin Indonesia itu hancur, tidak ingin Indonesia itu rusak. Jadi sesama muslim ya itu harus saling membantu. Di antaranya barang siapa yang membantu memberi jalan keluar bagi saudara mukminnya di dunia, maka nanti di akhirat akan diberi jalan keluar dari kesulitan. Di akhirat itu sulit. Bagaimana enggak sulit? Saat itu matahari itu sangat rendah, sangat panas. Orang mandi keringat, ada yang keringatnya itu sampai lehernya. Orang yang hamil, keguguran, itu baru awal-awalnya. Yang menyusui nggak keluar susunya karena stres. Orang kebingungan karena saking kebingungannya seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Orang harus menyeberangi as-sirat. Yang luasnya berapa luasnya? Seperti sehelai rambut. Dan tajamnya lebih tajam dari pedang. Kok bisa? Ya bisa. Dengan kekuasaan Allah. Hari orang satu sama lain saling menjauh. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ikatan kedekatan apapun yang dulu di dunia sebagai koleha, sebagai teman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari itu orang yang di dunia saling berteman, mereka saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang persaudaraannya itu, persahabatannya akan abadi. Maka kita berteman baik sama orang, jangan karena kepentingan jangka pendek. Jangan hanya karena teman kerja. Jangan karena hanya urusan dunia. Jangan hanya ada kepentingan pragmatis. Tidak. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang mengatakan dan berpendirian tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Bukan, itu bukan kita. Kita tidak begitu. Persahabatan kita didasari lillahi ta'ala. Maka ketika kita melihat ada saudara kita kesurasan, bantu. Nah disinilah perlunya kita itu selalu memperkuat ukhuwah. Memperkuat ukhuwah dan persaudaraan. Dan persaudaraan persahabatan seperti inilah persahabatan karena satu majelis taklim, satu pengajian, satu guru, ya, sama-sama jamaah masjid, jamaah musola, jamaah masjid. Inilah persahabatan yang kita kalau bertemu enak. Oh, kalau orang pertemuannya karena dunia, dia bertemu karena dunia dan dia berantem karena dunia. Jadi kalau orang yang persahabatannya karena dunia,
karena materi, dia bertemu karena materi, dan dia berantem juga karena materi, berebut. Betul atau tidak? Betul. Makanya kita selalu meluruskan niat kita. Jangan kita melihat itu, melihat oh karena dia punya jabatan, oh karena dia orang kaya, oh karena dia orang berduit, oh dia karena orang ini dan sebagainya, deketin. Nah, kita lihat orang, pandanglah dengan standar yang Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ini baru pertama, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu alaihi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, dalam kesulitan, maka Allah permudah dia di dunia dan di akhirat. Kita hidup kadang-kadang mengalami kesulitan dalam muamalah. Terjadi utang piutang. Utang piutang itu ada dasar syar'inya. Ayat yang paling panjang itulah ayat yang berkenaan dengan utang piutang. Satu halaman penuh itu, satu ayat terpanjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alal haqqu wal yattaqil wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati ay yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atan mimman tardawna minasy syuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu indallahi wa aqwam lisyahadah. Itu ayat yang terpanjang. Saya bukakan ini di akhir surah Al-Baqarah. Sebelum lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Nah, satu lembar persis. Ayat 282. Ini satu lembar, satu halaman persis. Bukan satu lembar, satu halaman. Nah. Dari ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh sampai wa in taf'alu fa innahu fusukum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ini masalah utang piutang. Kadang-kadang seseorang yang berhutang meleset, kan mengalami kesulitan ya, di dalam kesulitan. Apa petunjuk Al-Quran? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Beri dia kesempatan, jangan dikenain penalti, jangan, nggak boleh. Riba itu nggak boleh, besar itu dosa besar, riba nggak boleh. Tapi zaman sekarang riba itu dikemas dengan kemasan yang indah, dikatakan bunga, hati-hati, hati-hati. Ya. Kadang-kadang satu kesalahan karena umum, karena sudah lumrah dianggap itu biasa. Tidak, hati-hati. Ya. Jadi kita harus tahu. Nah, makanya perlu belajar ini, perlu nuntut ilmu ini. Dan ini semuanya ada dalam fikih muamalah itu ada. Hibah, pinjam meminjam, ya. Kemudian gadai, itu ada semuanya.
Islam lengkap. Syariat Islam itu lengkap. Dari mana tahu lengkap? Ya dari Al-Quran Al-Karim. Ayat yang diturunkan di saat haji wada menjelang Rasulullah wafat. Apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama din. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Allah yang mengatakan itu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku lengkapi nikmatku untuk kalian. Apa kurangnya gitu? Maka Allah katakan kepada jin dan manusia, makhluk yang mukallaf, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat yang apa? Apa dasar kalian mendustakan agama Allah? Semuanya sudah sempurna, nikmat lahir batin, zahiratan wa batina, asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Disempurnakan. Ada yang kurangnya. Apa? Sumber daya alam dipermudah buat kita. Hanya kadang manusia itu salah mengelola. Yang seharusnya untuk umum dikuasai oleh pribadi atau kelompok, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah di sini perlunya kita belajar menuntut ilmu. Saya ngomong di sini dan omongan saya pahit. Mungkin nggak enak didengar. Sekarang ini orang Islam itu banyak yang salah kaprah. Belum apa-apa anak-anaknya itu disuruh belajar komputer. Baca Quran belum bisa, suruh komputer. Belajar kursus komputer sana. Belajar IT. Al-Quran dia belum bisa baca. Yang dasar dulu. Ambil pelajaran dari Pak Habibie itu almarhum. Dia menyesal kok. Dia rakyat dia menyesal. Dia sadar. Ternyata yang harus diutamakan dan diawalkan adalah apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Jadi orang menuntut ilmu bukan biar dapat kerja. Oh nanti biar dapat kerja ya. Rizki itu jangankan seseorang itu sudah punya keahlian, dia masih dalam perut ibunya, embrio janin udah ditentukan oleh Allah. Yuktabu lahu rizquh, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya antara rizki manusia dengan ilmunya, enggak ada. Siapapun diberi rizki oleh Allah, tidak diciptakan manusia oleh Allah kecuali dia sudah dituliskan rizkinya. Mukmin atau kafir, hanya beda rezeki orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin rezekinya ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu kebaikan yang membuat dia berkecukupan. Kekayaan itu bukan kekayaan materi, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Bagaimana rezeki yang ditakdirkan oleh Allah itu cukup. Seseorang itu merasa puas, cukup, sudah. Ini belum lama, ada seorang ulama di Menteng Dalam. Saya cerita ini, kebaikan. Hari Rabu yang lalu, Kiai Rahmat Zen, rumahnya Kober sana, dekat kuburan Belanda. Dekat kuburan Belanda. Masjidnya apa? Tajdidul Iman apa itu? Iya. Saya kenal baik dengan beliau. Sejak tahun 90-an lah, 97, 98, kenal baik dengan beliau. Beliau dulu punya Vespa tua. Punya Vespa tua. Di awal saya bangun pesantren, ya kalau saya nyebutkan saya ini bukan egois, sekedar cerita saya, sekedar cerita ini ada hubungannya dengan masalah yaitu pelajaran. Jadi waktu awal dibangunnya Rapah itu jalan sangat rusak sana. Jalan jelek, sangat jelek. Jalan bebatuan, yang namanya lubang itu kayak comberan.
Lobang jalan itu kalau orang Sunda bilang kayak koyak. Ada orang Sunda sini? Ya, koyak ya. Itu kayak comberan lah gitu, kayak comberan. Bebatuan. Saya hampir sebulan sekali itu balancing dan spuring. Hampir sebulan sekali. Karena apa? Kadang-kadang saya harus ngencang. Buru-buru kejar waktu. Kadang-kadang begitu. Akhirnya itu ban ya tidak seimbang, enggak balance. Harus di spuring dan lain sebagainya, setirnya itu supaya itu sama seimbang. Ditimbang. Nah, beliau dengan sahabatnya bernama Ustaz Marzuki dari Tebet Timur, kira-kira tahun 2000 lah. Awal-awal saya bangun pesantren, datang ke pesantren itu pakai Vespa. Pakai Vespa. Sampai di sana, saya spontan bilang gini, Masya Allah, antum kiai, antum ustaz, sampai kemari dengan naik Vespa, Masya Allah. Apa kata beliau? Inilah yang ada dan inilah yang saya punya. Masya Allah. Jadi ya, bagaimana seseorang menyikapi satu nikmat, nah disitulah nilai nikmat itu. Ya antum tahu sendiri, Vespa itu kan bannya kecil ya, rodanya kecil, jalan bebatuan, licin. Jangankan Vespa yang rodanya kecil, orang pesantren aja ketika itu ada Ustaz Mustafa, dia pernah jatuh karena licin, jalan itu slip, sering terjadi slip. Jadi kekayaan bukan pada kekayaan materi, tapi kekayaan hati. Laisal ghina ghinal mal wa innamal ghina ghinan nafs. Yang namanya bukanlah kekayaan itu kekayaan materi, tapi yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati dan jiwa. Kita terima, kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Seseorang bangun pagi dalam keadaan sehat, dia bisa ibadah. Yang bakal dikonsumsi sarapan ada, udah dunia udah milik dia. Besok itu lain lagi urusannya. Gak usah dipusingin buat besok. Yang penting orang ikhtiar. Jangan hanya tawakal ngarep tapi nggak ikhtiar. Bukan, itu bukan tawakal. Ya. Tadi ada orang cerita kejadian di rumah Gontor Tebet di sini. Katanya pernah dicuri ininya, motornya. Saya tanya, di mana ditaruh di motornya? Ya di dalam rumah, dia bilang gitu. Di depan, di dalam rumah lagi, di garasi. Terus, iya, tapi pintu belakang lupa dikunci. Tapi pintu belakang lupa dikunci. Saya bilang itu bukan tawakal. Kalau kata Rasulullah, orang tawakal itu ikat dulu ontaknya baru tawakal. Pintu itu kunci dulu baru tawakal. Kendaraan itu kunci dulu baru tawakal. Jangan ada orang yang sombong, oh saya motor saya nggak perlu kunci, mobil nggak perlu kunci, nggak ada yang nyolong. Enggak. Ya. Kalau nggak ada yang nyolong berarti nggak ada maling, berarti situ orang-orang kaya, semua orang soleh. Nah itu, ini Masya Allah. Ini hadisnya ini sangat padat. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti diteruskan lagi insyaallah ya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak ya wasi'al maghfirah
يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وخير لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. جزا الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا بالحسنى وتولى أمورنا بالحسنى وتولى أمورنا بالحسنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.